Chapter 251. Merebut peluang, menerobos. Ujian ke-6. TL, Armored Raven. Setelah menyaksikan bagaimana tanaman di Gunung Seagot tumbuh dengan kecepatan gila dan mengerumuni Seagot Hall, sebagai penjaga Douluos yang menugaskan diri mereka sendiri untuk melindungi Pulau Seagot, tidak mungkin mereka hanya bisa menonton. Di udara, Seagot Douluo Bosaiksi akhirnya mampu menghentikan kemajuan tombak kaisar dominan perak biru sebelum jatuh di Seagot Hall. Dengan ledakan pukulan, tabrakan yang kuat dibuat. Gelombang suara besar mengancam akan memekakkan telinga semua orang saat cincin gelombang berwarna merah menyebar dari tempat tombak kaisar dominan perak biru meledak. Bahkan dengan kekuatan Seagot Douluo Bosaiksi, dia juga berhenti di udara saat dia mengeluarkan segenggam gelombang biru samar dan memblokir gelombang kejut yang disebabkan oleh ledakan tombak. Sebelum tombak kaisar tiran perak biru hendak diserang oleh serangan Bosaiksi, Tang San sudah memutuskan hubungan antara dia dan itu, sementara Bosaiksi menemukan bahwa tombaknya ini tampak menakutkan dan tidak ada duanya, tetapi dalam kenyataannya, tubuh tombak memiliki kekuatan roh. Tepat ketika dia akan menghadapinya secara langsung, itu sudah melambat. Ditambah pemutusan tautan dengan Tang San, itu menyebabkan kekuatan penetrasi fokus yang menakutkan gagal dikeluarkan sepenuhnya. Meski begitu, kekuatan serangannya membuat Bosaiksi menggigil di dalam hatinya. Jangan halangi tanaman itu. Bosaiksi sepertinya telah menyadari sesuatu. Dia berhenti di udara sebentar, dan memblokir gelombang kejut yang tersebar dari tombak kaisar dominan perak biru, yang membutuhkan sekejap kekuatan jiwa sampai tingkat tertentu. Dan durasi singkat inilah yang menandai waktu kedatangan tanaman di depan Seagot Hall. Peringatan Bosaiksi masih terlambat selangkah demi selangkah. Melindungi Pulau Seagot dan Seagot sendiri telah lama menjadi arahan yang mengakar kuat di benak Seagot 7 pilar suci penjaga Douluos. Menghadapi intensitas tanaman, bagaimana mungkin mereka tidak melakukan apa-apa? Ketujuh dari mereka hampir bergerak pada saat yang sama dan kekuatan roh yang kuat meledak untuk menghentikan tanaman yang datang dari segala arah. Mereka bahkan menggunakan status avatar roh mereka sendiri untuk menghentikan merayap. Dahi Tang San berkedip saat merek Trisula emas berkedip. Hal yang dia inginkan telah datang. Karena Seagot 7 pilar suci, Guardian Douluos mengambil bagian dari uji coba ke-6, kesulitan uji coba telah ditingkatkan, dan batasan dilanggar. Izin khusus untuk memberikan peserta uji coba untuk meninggalkan tempat pengujian berlaku. Meninggalkan perimeter Pulau Seagot akan dianggap lulus uji coba. Petik 2. Bukan hanya Tang San yang menerima pemberitahuan itu. Seagot Douluo Bosaiksi dan 7 Guardian Douluos juga menerima pemberitahuan yang sama. Mereka tercengang, namun alis Bosaiksi bergerak semakin erat. Sosok merah terbang ke dasar gunung Seagot dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memang, semua ini ada dalam perhitungan Tang San. Ketika dia melihat 7 pilar suci Guardian Douluos berdiri di depan Seagot Hall, rencananya sudah dijalankan. Tombak kaisar dominan perak biru benar-benar serangan yang memiliki semua kekuatannya. Tanpa melakukannya, itu tidak akan dapat menahan Seagot Douluo Bosaiksi. Ketika harus menyerang secara langsung, keterampilan roh terkuat Tang San ini tidak akan berpengaruh apapun. Tetapi jika targetnya menjadi Seagot Hall, maka Bosaiksi tidak bisa berbuat apa-apa selain melindunginya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, Tang San percaya bahwa itu tidak akan mungkin baginya untuk menggunakan keterampilan roh area yang luas untuk memblokir tombak kaisar dominan perak biru miliknya. Karena dia tidak akan pernah membiarkan Seagot Hall rusak sedikit pun, dia pasti akan melindunginya sendiri. Dan pada saat inilah tanaman gunung Seagot didesak oleh Tang San untuk menyerang Seagot Hall. Tang San memikirkan hal ini 3 hari yang lalu, ketika dia meminta Bosaiksi untuk mengadakan tantangan di dasar gunung Seagot. Alasan dia ingin bertarung di sini bukan karena dia ingin menggunakan domain perak biru untuk bertarung dengan Bosaiksi. Ketika dia mencapai tahap yang sama dengan Bosaiksi, kekuatan domain Tang San saat ini tidak akan berpengaruh padanya. Alasan dia memilih di sini bukan karena ada pepohonan, tetapi karena Seagot Hall. Menyerang Seagot Hall akan menghasilkan penyelamatan Bosaiksi, dan kemunculan 7 pilar suci Guardian Douluos memberi Tang San kejutan yang menyenangkan. Dia sudah menghitung bahwa ketika dia menyerang Seagot Hall, Guardian Douluos tidak akan pernah diam. Dengan Bosaiksi terkendali, mereka pasti akan memberikan segalanya untuk menghentikan serangan tanaman. Pada kenyataannya, apakah itu Blue Silver dominan Emperor Spear atau tanaman, Tang San tidak akan benar-benar menyerang Seagot Hall dengan serius.
Dia terlalu pintar untuk itu. Dia tahu dengan jelas bahwa jika dia benar-benar menyerang Sagot Hall, maka Guardian Doulos dan Bos Saixi kemudian akan menerima perintah untuk menyerangnya. Apa gunanya melanggar harga diri Sagot? Oleh karena itu semua serangannya memiliki reservasi. Apakah tombak atau susunan tanaman yang dihasilkan dengan domain perak biru, mereka hanya akan mencapai Sagot Hall alih-alih benar-benar mengarah ke kehancuran. 7 pilar suci Guardian Doulos telah jatuh karenanya, dan pada saat yang sama, hasilnya juga persis seperti yang diprediksi Tang San. Sekarang Tang San berada dalam perlawanan sengit di bawah serangan Bos Saixi. Memblokir serangannya dari Guardian Doulos berarti mereka telah mengambil bagian dari persidangan. Mempertimbangkan kekuatan Shrek Six, jika mereka mengambil persidangan saat berada di bawah serangan Bos Saixi dan 7 pilar suci Guardian Doulos, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan 1/10.000 untuk berhasil. Sagot adil, jadi, persidangan secara alami akan berubah lagi. Jika uji coba ke-6 dapat mengalami kesulitan karena pintasan pada uji coba ke-5, maka pasti Sagot akan mengatakan sesuatu jika uji coba ke-6 mengalami peningkatan kesulitan dengan selisih besar. Justru karena inilah situasi saat ini terjadi. Ketika Tang San harus menghindari pencarian gabungan kekuatan jiwa dan kekuatan roh Bos Saixi sebelumnya, dia sudah mundur ke dasar Gunung Sagot. Dengan meninggalkan perimeter Pulau Sagot, itu berarti bahwa begitu dia memasuki laut berbentuk cincin, percobaan ke-6 yang sangat sulit ini akan dilewati dan dia tidak perlu peduli dengan dupa yang terbakar. Namun, melihat laut berbentuk cincin yang hampir seperti rumah, Tang San tidak mundur tetapi malah maju ke depan. Tepat ketika dia menyerbu ke depan, cahaya merah telah melewati lokasi sebelumnya dan menghantam pantai di dasar Gunung Sagot dengan keras. Dalam ledakan yang menakutkan itu, pantai muncul dengan diameter 100 meter, kawah sedalam 10 meter. Air laut dari laut berbentuk cincin bahkan mulai mengisinya. Bos Saixi sudah muncul di lokasi itu. Jika Tang San mundur lebih awal, maka dia akan terkena langsung oleh satu pukulan dari Bos Saixi. Saat ini, Tang San tiba-tiba melompat dari Gunung Sagot. Alih-alih menghindar, dia menerjang langsung ke Bos Saixi dengan cahaya cincin roh ke-8-nya. Lingkaran gelombang merah menyebar satu demi satu menuju Bos Saixi. Ini adalah skill roh ke-8-nya, Blue Silver Orca Slash. Pusing 3 detik yang dipaksakan. Dan pada saat yang sama, Tang San berputar di udara untuk satu putaran dan kaki kirinya langsung terayun ke bawah. Itu membawa lingkaran seperti bulan sabit yang jatuh dari langit, langsung menuju kepala Bos Saixi. Kali ini, bahkan Bos Saixi sendiri merasa heran. Tang San menggunakan semua upaya dan kebijaksanaannya untuk menciptakan peluang yang sangat menguntungkan ini, jadi secara logis, tidak peduli apakah dia berjubah atau diteleportasi, dia pasti akan melarikan diri dari jangkauan seranganku. Tapi kenapa dia memilih untuk menyerang secara langsung? Mungkinkah dia mengira serangannya bisa melawanku untuk memungkinkan dia masuk ke laut berbentuk cincin? Bagaimana itu bisa terjadi? Bos Saixi tidak berpikir lebih jauh. Menghadapi 2 pukulan keras Tang San, kaki kirinya menginjak tanah dengan ringan, dan gelombang besar muncul dari bawah. Itu bukanlah gelombang nyata, tapi gelombang yang terbentuk dari energi. Kerumunan kuat Tang San yang menekan keterampilan roh ke-8 sebenarnya hancur oleh gelombang energi ini, dan bahkan tidak mendarat di Bos Saixi. Gelombang Bos Saixi adalah perpaduan lengkap dari kekuatan rohnya, dan kali ini dia menyelesaikan proses peleburan pada saat yang sama seperti ketika dia melepaskan kekuatan jiwanya. Ini adalah kekuatan sejati Sagot Doulo. Pada saat yang sama, kaki kiri Tang San menurunkan Orca Evil Axe dari langit ke kepala Bos Saixi. Keterampilan tulang roh 100.000 tahun bukanlah bungkuk. Gelombang besar yang menghancurkan Blue Silver Orca Slash terpotong olehnya. Kapak bercahaya merah pijar itu menghantam seperti sambaran petir. Menghadapi serangan Tang San, Bos Saixi bahkan tidak bergerak. Dia hanya melakukan gerakan sederhana. Tangan kanannya berbalik dan telapak tangannya menjadi seperti pisau, langsung menuju kaki kiri Tang San. Telapak tangan itu tampak sangat ringan, tetapi bagi Tang San yang pernah ditampar langsung ke dasar laut pasti tahu betapa kuatnya ini. Tapi dia tetap bersikeras untuk menendang. Ledakan, tidak peduli seberapa bagus skill tulang roh 100.000 tahun itu adalah fakta yang sangat kuat bahwa perbedaan antara kekuatan jiwa dari kedua sisi begitu jauh. Bos Saixi bahkan tidak bergeming, tetapi Tang San jatuh secara diagonal seperti bom. Begitu cepat, bahkan lebih cepat dari kecepatan kekuatan Bai Cheng Xiang dari sosis bayangan cermin yang dia gunakan.
Dengan tamparan yang membuat Tang San terbang, Bo Saixi tiba-tiba menyadari sesuatu dan menggumamkan, "Oh sial." Ketika dia menamparkan kapak jahat Orca Tang San, dia dengan jelas merasakan Tang San menggunakan Golden Invincibility lagi. Dan sekarang, dia sudah terbang sangat jauh. Terima kasih untuk liftnya, senior gelombang-gelombang-gelombang. Suara Tang San datang dari udara. Tepat ketika Bo Saixi ingin mengejar, dua balok emas jatuh dari langit, memaksanya untuk menghadapinya. Tabrakan pada level roh terjadi sekali lagi, dan hasilnya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Tang San sekarang bahkan mengeluarkan darah dari mata, lubang hidung, telinga dan mulutnya, tetapi dia tidak bisa menahan tawanya. Bo Saixi tidak mengejar lagi, dan menghalau gelombang kejut kekuatan roh. Dia menghela nafas kecil dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya surga menginginkan hasil ini. Anak ini memang bakat yang diberkati oleh hal di atas. Cobaan seperti itu telah diatasi dengan kekuatannya sendiri. Bagaimana saya bisa menolak keinginan Lord Sagot? Petik 2. Di udara, merek Trisula di dahi Tang San mengeluarkan cahaya keemasan untuk keenam kalinya. Cahaya itu kemudian pecah dan pecahannya memasuki tubuhnya sendiri. Kemudian pemberitahuan datang, dengan kebijaksanaan dan kekuatan, Anda selamat dari Sagot Douluo dan serangan 7 pilar suci, Guardian Douluos, menyelesaikan percobaan ke-6 dengan kredit tambahan. Afinitas dengan Sagot meningkat 20%, menjadi total 70%. Petik 2. Meloloskan diri dari perimeter Pulau Sagot tidak berarti seseorang harus memasuki laut berbentuk cincin. Garis keliling berarti kisaran jangkauan yang diproyeksikan dari pulau itu. Alasan Tang San menyerang Bo Saixi tentu saja bukan karena serangan itu mendarat, tetapi karena serangan balik yang menakutkan dari Bo Saixi. Menggunakan Golden Invincibility untuk melindungi dirinya sendiri, dan perhitungan sudutnya, gelombang kejut yang kuat itu berhasil mengirimnya pergi secara diagonal. Pada saat Bo Saixi berpikir untuk bereaksi, Tang San telah meninggalkan jangkauan proyeksi Pulau Sagot. Mata ajaib ungu adalah lapisan gula pada kue, menghancurkan kesempatan terakhir yang dimiliki Bo Saixi untuk menghentikannya. Tanaman Pulau Sagot kembali normal tanpa dukungan domain perak biru, dan secara bertahap mundur. 7 penjaga Douluos yang tahu bahwa mereka melakukan kesalahan telah terbang ke Bo Saixi dan berlutut dengan satu kaki. Yang mulia, kami telah salah. Tolong hukum kami. Petik 2. Bo Saixi menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan tenang, itu adalah kehendak langit. Anda tidak bisa disalahkan. Dia terlalu pintar. Bangun. Tang San jatuh dari langit dalam garis lurus hampir sepenuhnya, dan menabrak laut berbentuk cincin dengan cipratan. Dari pertempuran yang sangat intens hingga keadaan santai saat ini, dia hanya merasa anggota badan dan tulangnya telah berserakan. Terutama guncangan pada otaknya yang disebabkan oleh dua benturan kekuatan roh, yang membuatnya sakit kepala karena auranya berfluktuasi dengan tidak stabil. Daya apung air laut mengangkatnya ke permukaan, dan saat ia berbaring diam di air laut, Tang San dengan rakus menghirup udara segar yang asin. Sidang akhirnya diselesaikan. Meskipun kekuatan Sagot Douluo jauh lebih menakutkan daripada imajinasinya, dia masih lulus uji coba ke-6 dan memperoleh hingga 20% afinitas dengan Sagot sebagai hadiah. Meskipun dia bergantung pada kebijaksanaannya sendiri untuk berhasil, dalam keseluruhan proses, kekuatan jiwanya, kekuatan roh dan kekuatan mental semuanya telah habis sampai batas tertinggi. Dengan kekuatannya sebagai spirit Douluo, dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi sakit dan lembut, tidak dapat bekerja bahkan sedikit usaha karena kelelahan dan cedera telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Tapi pikirannya sangat rileks. Bagaimana Tang San bisa melewati persidangan ini pasti tidak bisa dijelaskan dengan kata beruntung. Dari awal ketika dia membiarkan teman-temannya melarikan diri, bertarung melawan Bo Saixi dengan akal, dan hingga saat-saat terakhir ketika mati-matian mencari cara untuk menyelesaikan cobaan, semuanya bisa dikatakan sebagai kombinasi sempurna dari kekuatan dan kebijaksanaannya. Kekuatan padat datang dari bawah air laut, yang tidak ditolak Tang San dan membiarkannya mendorongnya ke dasar Gunung Sagot. Dia hanya merangkak naik ketika tubuhnya melakukan kontak dengan pantai, dan dia berjalan ke pantai dengan susah payah. Sagot Douluo Bo Saixi dan 7 pilar suci Sagot, Guardian Douluos semuanya berdiri di sana, menatapnya dalam diam. Tidak diragukan lagi, ini adalah Tang San yang sangat tidak tenang sekarang, tetapi di mata 8 orang kuat di Pulau Sagot, dia sepertinya telah menjadi orang lain. Dalam Sagot Nine Trials, uji coba ke-6 adalah yang paling penting, dan juga salah satu dari hidup dan mati.
Lulus uji coba ini berarti bahwa posisi Tang San di Pulau Sagot telah dinaikkan ke level lain secara langsung. Itu setidaknya dengan posisi yang sama dengan 7 pilar suci Guardian Doulos. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, senior. Tang San membungkuk sedikit ke arah Bo Saixi. Bo Saixi melambaikan tangan kanannya sedikit dan kekuatan lembut menangkap tubuh Tang San, membuatnya tidak bisa membungkuk. Aku tidak menunjukkan belas kasihan padamu, jadi kamu tidak harus seperti ini. Kamu seharusnya sudah menebak bahwa aku akan membunuhmu, kan? Petik 2. Tang San tersenyum pahit, lebih tepatnya, itu membunuhku secara wajar, ya. Mata Bo Saixi berkedip-kedip, dan aura tajam membuat Tang San meniupkan udara panas dari lubang hidungnya. Dia mundur beberapa langkah dan berdiri tegak, tapi dia tidak mempermasalahkan situasinya dan bahkan tersenyum pada Bo Saixi. Sekarang kamu tidak ingin membunuhku lagi. Apa itu membuatmu garang di luar, lembut di dalam? Petik 2. Bo Saixi memandang Tang San dan berbicara dengan tenang, bertahun-tahun yang lalu, saya pikir kakek buyut Anda dan Qian Daoliu adalah saingan terbesar saya dalam hidup. Entah itu mereka atau saya, kita semua berbakat. Jika tidak, kami tidak akan bisa berlatih sampai tahap Pinnacle Douluo. Saat pertama kali bertemu dengan Anda, saya agak terkejut, tetapi saya melihat bahwa Anda memiliki bakat yang baik, meskipun paling banyak Anda baru saja mencapai level yang sama dengan kami. Meskipun Anda memiliki 2 roh pertempuran bawaan, ketika Anda mencapai poin kami, memiliki 2 roh pertempuran tidak akan memberi Anda banyak manfaat. Jika mereka tidak dikelola dengan baik, mereka bahkan akan menjadi bahaya besar. Saya tidak mengerti mengapa Tuan Sagot memilih Anda. Dari bagaimana saya melihatnya, Anda mendapatkan ujian 8 kelas atas akan menjadi kehormatan terbesar. Tapi Anda malah menerima Sagot 9 Trials. Saya tidak tahu sudah berapa tahun sejak saya merasa cemburu di kepala saya. Tapi sekarang aku melihatnya, Tuan Sagot tidak salah dalam memilihmu. Anda mungkin berada di level yang sama dengan kami dalam hal melatih bakat, tetapi Anda memiliki banyak sifat yang tidak kami miliki. Mungkin inilah mengapa Lord Sagot memilihmu. Petik 2. Tang San melihat bagaimana mata Bo Saixi mengeluarkan jejak kesedihan, dan berkata, tahukah kamu, senior, apa yang saya rasakan ketika saya menerima Sagot 9 Trials bukanlah kegembiraan, tetapi krisis. Itu tidak datang dari cobaan itu sendiri. Karena saya tahu bahwa karena itu adalah ujian, maka itu pasti akan selesai dalam kemampuan kita. Itu hanya masalah apakah kita akan dapat menggunakan kemampuan kita atau tidak. Dari situasi ujian yang sebenarnya, terutama dalam 3 percobaan sebelumnya, saya dapat mengatakan itu dimaksudkan untuk meredam dan meningkatkan kita. Memanfaatkan setiap kesempatan tanpa membiarkan seorang pun pergi adalah harta terbesar kami. Dan fakta membuktikan bahwa penilaian saya benar. Perasaan krisis saya datang dari Pulau Sagot. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa Sagot 9 Trials yang bahkan tidak pernah Anda dapatkan, akan memberi saya manfaat yang luar biasa. Namun di saat yang sama, di balik manfaat yang luar biasa itu, akan ada risiko yang sangat besar. Jika perkiraan saya benar, ketika saya benar-benar menyelesaikan Sagot 9 Trials, maka akan ada kerugian bagi Anda. Anda akan merasa sangat sulit untuk menerima kerugian seperti itu. Petik 2. Manusia itu egois, dan bahkan kamu yang sangat dekat dengan dewa, sama egoisnya. Tapi Anda hieropan Pulau Sagot, dan saya mengambil Sagot 9 Trials, jadi Anda tidak bisa membunuh saya. Anda bahkan dapat mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di pulau ini yang dapat melakukannya. Anda ingin menghapus saya, siapa yang menjadi ancaman bagi Anda? Maka Anda hanya dapat melakukannya dalam uji coba, seperti yang diharapkan. Petik 2. Ada juga hal lain yang aku duga juga. Si Horse Douluo pernah berkata bahwa jika ujian kelas hitam tidak bisa dilalui, maka hasilnya hanya bisa kematian. Tapi aku tahu kamu orang yang baik. Jika saya mati di sini hari ini, dan mitra saya tidak dapat menyelesaikan uji coba ke-6 mereka karena serangan Anda tidak akan membiarkan mereka mati. Meskipun saya tidak tahu apa yang akan Anda lakukan, dengan otoritas Anda sebagai hieropan, Anda harus bisa mengampuni mereka dari kematian. Ketika sidang ke-6 dimulai, saya membiarkan mereka pergi lebih dulu karena takut mereka terjebak dalam baku tembak. Mereka saudara saya, dan jika saya menghadapi amarah yang mengancam nyawa, mereka tidak akan pernah ragu untuk menyelamatkan saya. Kekuatanmu terlalu kuat, jadi aku memilih untuk menghadapi cobaanmu sendirian.
Saya pikir ini harus menjadi satu-satunya krisis saya di Pulau Sagot. Setelah menyelesaikan persidangan ini, Anda seharusnya tidak memiliki kesempatan lain untuk membenarkan pembunuhan saya, dan tentu saja Anda akan menyerah untuk membunuh saya. Petik 2. 7 pilar suci, Guardian Doulos yang berdiri di belakang Bos Saixi menjadi mata terbelalak dan mulut terbuka setelah mendengar apa yang dikatakan Tang San. Analisisnya dapat dikatakan sebagian besar tidak berdasar, tetapi mereka dapat merasakan bahwa Sagot Doulo, hieropan Bos Saixi, yang dilatih ke tahap menjadi perwujudan surga, sebenarnya melepaskan gelombang kekuatan jiwa yang tidak stabil. Tampak jelas betapa kata-kata Tang San memengaruhinya. Sebuah desahan dalam keluar dari mulut Bos Saixi, aku tidak menyangka kamu sepandai ini dengan penilaian yang tajam. Meskipun tebakan Anda tidak sepenuhnya benar, itu tidak terlalu jauh dari sasaran. Bagaimanapun juga, saya harus memberi selamat kepada Anda karena berhasil melewati percobaan ke-6. Anda benar setelah melewati percobaan ke-6, saya sudah tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Anda. Tapi saya harus mengingatkan Anda, krisis Anda belum berakhir, karena jika Anda tidak menyelesaikan ke-9 percobaan, Anda berisiko diambil alih. Selama Anda memiliki bahkan satu percobaan yang belum berlalu, Anda pasti akan mati. Petik 2. Tang San mengangguk, terima kasih banyak atas pengingat Anda. Sepertinya partner saya juga harus menerima notifikasi mereka sekarang. Saya masih harus merepotkan Anda untuk ini, senior, tolong jangan beritahu mereka apa yang diucapkan, dan jangan beritahu mereka tentang kondisi persidangan saya yang sebenarnya. Petik 2. Bos Saixi memandang Tang San dalam-dalam, dan 7 pilar suci Guardian Doulos memiliki penghormatan yang lebih baru terhadapnya di mata mereka. Anda adalah pemimpin kelompok yang hampir sempurna. Anda tidak hanya dapat membimbing pasangan Anda ke jalan yang paling tepat, Anda juga dapat memikul beban saat menghadapi bahaya. Sangat baik, aku akan berjanji padamu. Anda hanya memiliki paling banyak 7 hari untuk menenangkan diri. Saat Anda merasa tubuh Anda telah pulih sepenuhnya, bawa Ningrongrong dan Xiao Wu ke atas gunung dan temukan saya di Sagot Hall untuk uji coba ke-7 Anda. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Bos Saixi perlahan berbalik ke arah Sagot Hall. Saat ini, dia tampak agak lebih tua. Setelah berhenti sejenak, dia naik tangga ke gunung Sagot alih-alih terbang. Selangkah demi selangkah dia berjalan. 7 pilar suci, Guardian Doulos berada dekat di belakang. Melihat mereka berjalan semakin jauh, Tang San menghela nafas panjang dan segera duduk di tanah. Sekarang dia benar-benar santai dan bergumam pada dirinya sendiri, taruhan saya benar-benar tepat. Sangat dekat, sangat dekat. Petik 2. Sebenarnya, Tang San sendiri tidak yakin apakah Bos Saixi tidak akan membunuhnya. Sebelum persidangan ke-6 dimulai, semuanya hanya spekulasinya, dan ketika pertempuran dimulai, niat membunuh yang ditentukan oleh Bos Saixi yang dilepaskan melalui kekuatan rohnya hampir membuat Tang San kehilangan semua akalnya, tetapi itu juga karena itu, potensinya dirangsang melampaui batas, dan dia mampu tampil dengan sangat baik. Tetapi bahkan setelah melewati percobaan ke-6, dia tidak merasa seperti dia akan bertahan sama sekali. Hanya surga yang tahu apakah Bos Saixi akan menentang keinginan Sagot untuk membunuh Tang San. Dia tahu kemampuannya sendiri dengan sangat jelas, dan dia juga mengerti bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk mengungguli dia di masa depan. Sekarang waktu terbaik untuk membunuhnya. Sagot adalah eksistensi ilusi dan tak berwujud, dan jika Bos Saixi menentang keinginannya sebagai hieropan, hasilnya tidak pasti. Yang pasti dia akan mati. Kenyataan membuktikan bahwa Bos Saixi sama seperti yang dia duga, baik hati, dan memiliki rasa hormat yang lebih dalam terhadap Sagot daripada yang dia bayangkan. Sampai mereka pergi, krisis Tang San yang datang dari persidangan ke-6 akan benar-benar berakhir. Merasa tidak nyaman, Tang San memilih untuk hanya berbaring di pantai. Kelembutan pasirnya senyaman bantal. Sejak tiba di Pulau Sagot, ini adalah pertama kalinya dia merasa sesantai ini. Dia adalah otak sejati dari Shrek Seven. Pada hari-hari biasa, bahkan di sela-sela latihan, para sahabat bisa beristirahat dengan relaksasi, namun ia tidak bisa, karena ia harus mengkhawatirkan banyak hal tentang cobaan yang harus mereka hadapi. Sekarang, semuanya menjadi lebih baik. Kecuali dia, Xiao Wu dan Ningrongrong, 4 sahabat lainnya telah lulus ujian mereka. Pada saat yang sama, kekuatan mereka juga dapat ditingkatkan hingga lebih dari level 80 dan memiliki cincin roh ke-8, membuat kekuatan keseluruhan Shrek Seven melangkah ke panggung Spirit Doulo.
Tang San percaya bahwa selama mereka tidak bertemu dengan Pinnacle Douluo yang kuat seperti Bo Saixi, maka di bawah kendalinya, mereka akan mampu menghadapi sejumlah besar kemungkinan bahaya, dan juga memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Spirit Hall. Saudara San, kamu baik-baik saja. Zhu Zuqing dan Bai Chengxiang berlari. Dalam pandangan di mata mereka sebelumnya, mereka hanya melihat Tang San berbicara dengan seagot Douluo Bo Saixi sementara dia sengaja menurunkan suaranya sendiri agar mereka tidak dapat mendengarnya. Melihat bagaimana Tang San berbaring di pantai, kedua gadis itu dengan cepat berlari ke arahnya. Tang San tidak mau bangun karena dia sangat lelah. Jangan khawatir, saya baik-baik saja. Semua orang lulus uji coba ke-6, jadi saya hanya ingin tidur sebentar. Zuqing, ketika Mubai dan yang lainnya kembali, biarkan mereka menyerap semua cincin roh yang mereka berikan, dan biarkan Rongrong bergegas dan istirahat. Senior Bo Saixi berkata bahwa persidangan ke-7 kami akan berlangsung dalam 7 hari. Petik 2. Setelah berbicara, Tang San tidak bisa menahan rasa lelahnya, dan hanya tidur dengan grogi. Dia hanya merasa bahwa dia tidur dengan sangat nyenyak. Tidak ada yang mengganggunya dari awal sampai akhir. Meskipun tidur bukanlah cara terbaik untuk memulihkan kekuatan roh, itu pasti cara yang baik untuk memulihkan kekuatan spiritual. Tang San merasa bahwa dia tidur selama 2 hari 2 malam, dan dia bangun ketika sudah siang hari ketiga. Dia membuka matanya dengan kabur. Mungkin karena dia tidur terlalu lama. Tang San merasa kepalanya agak berat, tetapi rasa sakit yang memekakkan kepala sebelum dia tidur sekarang hilang. Kekuatan rohnya juga telah pulih sepenuhnya. Sepertinya ada sesuatu yang melindungi kepalanya. Lembut dan penuh getaran. Ketika dia mencoba mengangkat kepalanya, dia menabrak sepasang puncak yang lebih lembut. G, kamu sudah bangun. Hanya ada satu orang di Shrek Seven yang menggunakan G untuk memanggil Tang San. Dia akan tahu bahkan tanpa melihat. Menghubungkan apa yang dia sentuh dan suaranya bersama-sama, tidak sulit baginya untuk mengetahui apa yang dia temui. Tang San adalah perawan tulen, tetapi bersama Dai Mubai, Oscar, dan Ma Hongjun selama ini, dia akan mengetahui beberapa masalah antara pria dan wanita. Xiao Wu, bagaimana kabarmu di luar? Dia secara alami mengacu pada jiwa Xiao Wu. Xiao Wu membungkuk untuk melihat Tang San dengan kepala menunduk. Sekarang dia merasa malu karena Tang San menabrak tempat tertentu miliknya, dan menegakkan dirinya sebelum membantu Tang San berdiri. Kamu tidur begitu lama jadi aku keluar dan mencari udara segar. Tidak ada tempat tidur dan bantal di sini. Aku ada di sini bersamamu sehingga kamu bisa tidur lebih nyenyak. Tidak ada pertanyaan yang diajukan, bantalan yang dirasakan Tang San yang sangat nyaman adalah paha kencang Xiao Wu. Little San sudah bangun, tidak jelas siapa yang meneriakkannya. Dengan tergesa-gesa, semua orang mengelilinginya tanpa satu anggota pun yang kekurangan. Namun, cara mereka memandang Tang San terasa sedikit aneh baginya. Di mata itu, mereka dipenuhi dengan amarah dan ketidakpuasan. Ada apa dengan kalian semua? Tang San bertanya dengan bingung. Oscar yang biasanya jujur sebenarnya menjadi sengit. Little San, karena Anda sudah bangun, inilah saatnya bagi kami untuk menyelesaikan skor kami. Skor? Skor apa? Tang San bertanya dengan alis melengkung. Oscar berbicara, nilai dari tidak mempercayai mitra Anda. Tang San tersenyum pahit, "Ao kecil, kamu demam atau apa? Bagaimana Anda bisa mengatakan omong kosong seperti itu? Apa awal klaim Anda?" Petik 2. Oscar berbicara dengan tidak senang, "Baiklah, Little San, jangan main-main dengan kami. Kami tidak sepandai Anda, tapi kami juga tidak bodoh. Mendengar apa yang digambarkan Zuqing dan Siang-Siang tentang pertarungan Anda dengan Bo Saixi, kami masih belum jelas. Apakah kami masih saudara Anda? Akui saja, apakah Anda akan menghadapi Bo Saixi sendirian sejak awal rencana?" Petik 2. Tang San terdiam sesaat. Bo Saixi berjanji padanya untuk merahasiakannya, tetapi rekannya telah mengetahui semuanya, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Pada titik ini dia hanya bisa berpura-pura bodoh. "Ao kecil, apa yang kamu katakan? Untuk siapa kamu menganggapku? Meskipun saya pikir bakat saya cukup baik, saya tidak terlalu penting untuk berpikir saya bisa bertarung melawan Pinnacle Douluo. Anda pikir saya ingin menghadapi Bo Saixi sendirian, bukan? Jangan lupa, uji coba saya adalah seagot Nine Trials. Saat kami semua berlari, Bo Saixi dikunci padaku seolah dia menjadikanku targetnya. Aku ingin pergi jika saja aku bisa.
Setelah dikunci oleh kekuatannya, jika bukan karena ketidaksempurnaan emas saya, Anda akan dapat melihat saya. Petik 2. Zhu Zuqing berbicara seolah-olah benar-benar tahu tentang berbagai hal, kekuatan seagot Douluo terlalu menakutkan. Dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana tamparan Bo Saixi mengirim Tang San ke laut berbentuk cincin dan memiringkannya. Itu hanyalah kekuatan langit dan daratan. Benarkah, Little Sun, kamu tidak menutupi semuanya, kan? Dai Mubai juga membuka mulutnya. Tang San berbicara terus terang, Bos Dai, kamu masih belum mengenalku. Kapan saya berbohong sebelumnya? Untuk uji coba ke-6 yang tidak pasti bisa dilalui dengan kami semua bekerja sama, telah berubah menjadi sesuatu yang menumpuk padaku sendirian. Jika saya memilih untuk menghadapinya sendirian, itu akan seperti memuaskan dahaga dengan anggur beracun. Omong-omong, keberuntungan memainkan faktor yang sangat besar kali ini. Jika 7 pilar suci Guardian Douluo tidak ada di sana untuk digunakan olehku, maka kita mungkin benar-benar gagal. Aku hampir yakin Bo Saixi akan dengan mudah menangkapmu jika dia merawatku. Petik 2. Dai Mubai mengangguk, dan berkata, baiklah. Kami akan percaya padamu untuk saat ini. Tapi Anda harus ingat, Little Sun. Kami saudara kandung adalah satu. Jika ada bahaya, itu bukan urusanmu sendiri. Jika Anda benar-benar berniat mengorbankan keselamatan Anda untuk menjadikan kami milik kami, maka kami tidak akan menjadi saudara lagi. Apakah kamu mengerti? Tang San menjawab dengan sungguh-sungguh, kita semua adalah saudara kandung yang bisa saling meninggalkan kita. Saya mengerti apa yang Anda maksud, oh, itu benar. Rongrong, Xiao Wu, apa isi persidangan ke-7 kita? Senior Bo Saixi berkata dia akan membiarkan persidangan dalam 7 hari. Dia akhirnya berhasil kabur dan bertukar topik. Dia tidak ingin terus membicarakannya, karena jika sebuah lubang dalam argumennya muncul, rekannya tidak akan membiarkannya pergi. Xiao Wu berbicara dengan tenang, jangan tanya aku. Sidang saya hanya untuk mengikuti Anda. Saya tidak memiliki pemberitahuan. Petik 2. Ning Rongrong berbicara dengan rasa ingin tahu, Saudara San, saya juga ingin bertanya tentang itu. Pemberitahuan isi sidang ke-7 saya adalah untuk membantu Tang San menyelesaikan sidang ke-7. Lihatlah, setelah mendengar apa yang mereka katakan, Tang San sendiri juga jadi penasaran. Dia menggunakan fokus semangat pada merek trisulanya. Saat semua orang menyaksikan, Tang San mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam, percobaan ke-7 Sagot, alat ilahi, Unshite, Sigat Striden. Chapter 252, Keilahian Sagot, Jalan Menuju Menjadi Dewa. TL, Armored Raven. Mendengar apa yang dikatakan Tang San tentang isi persidangan ke-7, semua orang terdiam saat mata mereka mengawasinya dengan sangat tidak percaya. Cabut instrumen ilahi, Sigat Striden. Meskipun itu hanya beberapa kata, apa artinya? Ma Hongjun menyuarakan keraguan semua orang, saudaraku San, Sagot Nine Trials Anda ini, mereka tidak dimaksudkan untuk menjadi Sagot, bukan? Instrumen ilahi ini berarti senjata yang digunakan dewa. Petik 2. Meskipun Tang San telah menebak beberapa hal, ketika segala sesuatunya muncul di kepala, dia masih tidak bisa menahan jantungnya untuk berdetak dengan cara yang gila. Tidak mengherankan jika saat itu, penjaga Douluos dan Bo Saixi Pilar Suci mengatakan bahwa setelah percobaan ke-6, cobaan akan berbeda. Tampaknya spekulasinya benar. Di saat-saat seperti ini, Dai Mubai sebagai kakak kelompok menunjukkan ketabahannya. Jangan terlalu memikirkannya dan tunggu sampai Little Sun mencoba percobaan ke-7 secara nyata. Tidak peduli apapun, percobaan ini sangat penting. Petik 2. Oscar berkata, yang paling penting saat ini adalah, apakah Trisula itu milik Tang San setelah ditarik, atau hanya uji coba? Menurut apa yang kita ketahui di Pulau Sagot, Trisula Sagot haruslah instrumen ketuhanan yang asli. Jika kita bisa mendapatkannya, apalagi yang bisa kita takuti tentang Spirit Hold? Petik 2. Tang San berkata, Mubai benar. Terlepas dari arti dalam ujian ini, saya hanya akan mengetahuinya jika saya lulus. Mari kita tidak memenuhi harapan kita, atau kekecewaan akan lebih besar jika tebakannya salah. Petik 2. Oscar merendahkan suaranya dan berbicara, 4 dari 7 dari kami telah menyelesaikan pencobaan kami. Ketika Little Sun menyelesaikan percobaan ke-7-nya, Rongrong juga akan menyelesaikannya. Haruskah kita mempertimbangkan bagaimana meninggalkan tempat ini? Ceritakan pada kami tentang apa yang Anda rasakan ketika Anda bertarung melawan Bo Saixi hari itu, Little Sun.
Zuking baru saja menonton. Mereka mengatakan pengamat lebih jelas tentang apa yang terjadi, tetapi dia tidak bisa merasakannya sendiri sehingga dia tidak bisa mendapatkan kekuatan sejati Bos Saixi. Apakah Anda merasa bahwa setelah Anda menyelesaikan 9 percobaan, kita bisa keluar dari sini bersama kita bertujuh? Petik 2. Melihat tatapan licik Oscar, semua orang tidak bisa menahan senyum, namun Tang San agak tegas dan menjawab dengan belak-belakan, sebelum kita datang ke sini, saya kira itu masih belum cukup. Meskipun saya selalu menganggap kekuatan Seagot Douluo Bos Saixi sangat tinggi, ketika saya menghadapinya secara nyata, saya memahami perbedaan besar antara kami dan dia, dan betapa menakutkannya kekuatan level 99 Pinnacle Douluo. Dari bagaimana saya melihatnya, dia tidak jauh berbeda dari dewa. Bahkan jika kita berlatih untuk berada di atas judul Douluos dengan kekuatan, jika kita melakukannya dengan kekerasan, itu masih mustahil. Petik 2. Kalimat terakhir diucapkan seperti mengiris paku. Semua orang saling memandang. Ma Hongjun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, itu tidak mungkin, kan? Tidak peduli seberapa hebatnya, dia hanya satu orang. Jika Anda mencapai judul Douluo dalam hal kekuatan, Anda masih takut kalah melawannya dengan cincin roh ratusan ribu tahun. Petik 2. Tang San menghela nafas, kamu tidak mengerti. Bahkan saya tidak tahu seberapa kuat saya akan menjadi ketika saya mencapai judul Douluo dalam hal kekuatan. Tapi aku bisa memberitahumu ini dengan pasti. Dengan kekuatanku sekarang, jika aku melawan kepalanya, hanya dengan benjolan, dia dapat dengan mudah mengubahku menjadi potongan-potongan. Saya bisa lulus uji coba ke-6 sepenuhnya karena perhitungan dan keberuntungan, bukan kekuatan. Pertarungan antara Bos Saixi dan aku memiliki banyak peraturan. Jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, dia pasti bisa menghancurkan sebuah kota dalam satu gerakan. Jika dia menyebarkan domainnya, maka tidak ada dari kita yang bisa lolos. Jadi jika kita ingin meninggalkan Pulau Seagot, itu tidak boleh melalui konfrontasi. Yang saya harapkan saat ini adalah tebakan saya benar. Semuanya akan jelas jika saya mengeluarkan Sigat Strident itu. Jika semuanya tidak berjalan seperti yang kuharapkan, maka kita hanya bisa berlatih bersama di sini. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk pergi dari sini ketika kita semua mencapai level 95 atau lebih, atau kedua roh pertempuran saya masing-masing memiliki 9 cincin, dan ketika tulang roh lebih lengkap, maka mungkin ada tembakan. Petik 2. Ketika dia berbicara, pikiran Tang San terus berkedip kembali ke bagaimana Bos Saixi seperti dia bisa mengendalikan awan dan hujan dengan serangannya padanya. Serangan ringan seperti itu tanpa menggunakan Battle Spirit, bisa mengalahkannya sampai tidak bisa melawan. Jika bukan karena skill Golden Invincibility-nya yang gila, tamparan itu akan merampas nyawanya. Di depan kekuatannya, bahkan jika tubuhnya terbuat dari logam, itu akan ditampar juga. Tang San mengerti bahwa sejak Dai Mubai, Oscar dan Ma Hongjun mencapai tahap Spirit Douluo, mereka menjadi terlalu percaya diri, jadi dia harus mengingatkan mereka sendiri. Memang, setelah mendengar kata-kata Tang San, wajah semua orang menjadi berat. Setelah hadiah berturut-turut, Dai Mubai yang kekuatan rohnya telah mencapai level 83 berbicara, mungkin benar. Jangan buang waktu, mari kita semua mulai berlatih. Little Sun, kamu harus mencabut Sigat Strident itu. Petik 2. Tang San beristirahat selama 3 hari penuh lagi, tidak hanya untuk membiarkan tubuh dan jiwanya kembali ke kondisi terbaiknya, tetapi juga untuk memperbaiki pikirannya sendiri setelah datang ke Pulau Seagot. Pada pagi ke-6 setelah menyelesaikan uji coba ke-6, dia membawa Ning Rongrong dan Xiao Wu untuk menaiki tangga menuju Seagot Hall. Ketika mereka menapaki 1001 anak tangga dan tiba di depan Seagot Hall yang megah, 7 pilar suci Guardian Douluo sudah berdiri di sana menunggu, seolah-olah mereka berharap ketiganya akan tiba hari ini. Naga Laut Douluo berdiri di tengah, sementara 6 lainnya berdiri di kedua sisi. Tang San menghentikan langkahnya dengan para wanita di depan si Dragon Douluo, dan dia membungkuk sedikit, salam untuk senior. Naga Laut Douluo menjauh sedikit tanpa menerima formalitas Tang San. Matanya penuh dengan emosi yang rumit saat dia melihat mereka. Ikuti aku, kalian bertiga. Setelah berbicara, dia memimpin jalan ke Seagot Hall. Mereka telah berada di Pulau Seagot selama 4 tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya Tang San dan yang lainnya sedekat ini dengan Seagot Hall. Pilar raksasa di depan Seagot Hall dipahat dengan berbagai desain. Beberapa adalah makhluk roh laut yang pernah dilihat Tang San,
namun lebih banyak lagi makhluk yang belum pernah mereka lihat, yang dia duga berasal dari laut. Di dalam Sagot Hall, bagian dalamnya gelap. Seluruh bangunan tidak memiliki satu jendela pun, jadi tidak ada cahaya dari luar. Interiornya tampak sangat luas dan tidak ada arsitektur yang terlihat. Seluruh bangunan bisa digambarkan sebagai kuno, sekaligus sederhana. Tang San tidak pernah membayangkan bahwa di dalam Sagot Hall yang bermartabat, tidak ada dekorasi apapun, dan saat itu gelap. Hanya dalam beberapa langkah ke depan, naga laut Douluo berhenti. Dia menyapa di dalam, "Nona, Tang San, Ning Rongrong dan Xiao Wu telah dibawa ke sini. Kamu boleh pergi." Suara Bo Saixi datang dari dalam. Iya, naga laut Douluo membungkuk di dalam dan kemudian berjalan, pergi melalui sisi melewati Tang San. Dia pergi setelah membungkuk sedikit ke arah Tang San. Tanpa sosok tinggi naga laut Douluo di jalan, Tang San sekarang bisa melihat pemandangan di dalam gedung besar. Di dalam Sagot Hall ini, tidak ada arsitektur lain selain 8 platform. 7 bagian luar membentuk lingkaran, dan setiap bentuk platform berbeda. Mereka mencocokkan penampilan platform pilar suci seperti miniatur. Hanya tidak ada pilar suci yang cocok dengan mereka. Di tengah 7 platform, ada platform raksasa. Orang dapat melihat dari 2 platform di depan, bahwa platform di tengah memiliki 3 tingkat, dan lebih tinggi dari 7 platform luar beberapa meter. Seluruh platform berbentuk bulat, dan luas permukaan semakin kecil semakin tinggi levelnya. Karena kegelapan di dalam gedung, hanya tiang panjang yang bisa dibuat samar-samar di tengah platform paling atas. Itu adalah benda yang tidak teratur, berat atas, berbentuk kerucut dan seluruhnya hitam. Bo Saixi sedang duduk di tengah tingkat pertama dengan kaki disilangkan dan telapak tangannya menghadap ke atas. Masing-masing tangannya membuat gerakan mistik dengan kedua mata tertutup. Jika bukan karena penglihatan Tang San yang luar biasa, dia tidak akan bisa membedakan semua itu. "Tang San, keluarlah." Suara Bo Saixi terdengar di Sagot Hall yang luas ini. "Iya," Tang San menjawab. Dia berjalan dalam langkah besar dan menatap Bo Saixi dengan tenang, pikirannya setenang sumur kuno. Jika Bo Saixi ingin menghadapinya, itu hanya masalah sederhana seperti mengangkat tangannya. Sejak dia datang ke sini, dia tidak perlu khawatir. Tetapi Tang San tidak suka perasaan memiliki nasib di tangan seseorang. Berjalan melalui platform luar, Tang San membawa Ning Rongrong dan Xiao Wu ke 5 meter di depan Bo Saixi. "Salam, senior." Ketiganya membungkuk. Bo Saixi menerima salam mereka, dan Tang San menemukan bahwa kali ini dia tampak berbeda dari penampilannya pada percobaan ke-6 hari yang lalu. Jika seseorang dapat mengatakan bahwa Bo Saixi seperti lautan dalam saat itu, sekarang dia akan menjadi seperti sesepuh yang baik hati. Meskipun dia tampak muda, mulia dan cantik, matanya yang lelah dipenuhi dengan kebajikan. Jika dia bisa disebut sebagai gunung yang tidak dapat diatasi terakhir kali, maka sekarang, dia memberi Tang San perasaan seperti seorang tuan. Bo Saixi tersenyum damai, "Sebelum Anda mengikuti ujian ke-7, izinkan saya memberitahu Anda tentang lautan. Apakah kamu tahu seberapa besar itu?" Petik 2. Tang San menggelengkan kepalanya tidak mengerti. Pertanyaan ini di luar jangkauan pengetahuannya. Bo Saixi berbicara, luas lautan adalah 4 kali luas daratan. Dengan kata lain, itu seluas 4 benua Douluo. Di perairan yang luas dan dalam, hidup lebih banyak makhluk daripada yang ada di darat. Jika makhluk-makhluk ini kehilangan batas dan terus berperang, maka mereka akan lebih kacau daripada perang di darat. Petik 2. Bertahun-tahun yang lalu, laut begitu kacau. Sama seperti yang mereka katakan, Chaos menciptakan pahlawan, bakat menakjubkan muncul di antara kerumunan Master Roh Laut. Dia menggunakan kekuatannya sendiri, dan usahanya seumur hidup, melakukan perjalanan ke seluruh penjuru Samudera Raya sambil memegang trisula. Dia menggunakan kekuatannya yang kuat dan karismanya yang tak tertandingi untuk menaklukkan satu suku demi suku. Setelah 1001 tahun, dia akhirnya menyatukan lautan, dan dipuja sebagai Sagot oleh semua suku laut, menciptakan legenda abadi. Petik 2. Jika Master Roh Laut adalah manusia juga, bisakah manusia hidup sampai 1000 tahun, lebih tua? Tang San bertanya. Bo Saixi tersenyum, "Panggil aku Pendeta Agung. Manusia biasa tidak bisa hidup selama itu tentu saja, tetapi ketika kekuatan orang mencapai tahap yang disebut Douluo, mereka dapat memiliki umur sekitar 300 tahun. Setelah itu, setiap level menambahkan 100 tahun lagi. Dengan kata lain, pada level saya, seseorang dapat hidup hingga 1000 tahun.
Lord Sagot saat itu menggunakan kekuatan level 99 untuk menaklukkan lautan. Pada titik ini, saya tidak mampu untuk tidak menyebut kakek buyut Anda. Selain Lord Sagot, dia adalah orang yang paling membuat saya terkesan. Petik 2. Kakek yang hebat, tapi, kekuatanmu. Petik 2. Bos Saiksi tertawa mencela diri sendiri. Apa? Kamu pikir aku mencapai level 99 sepenuhnya karena kekuatanku sendiri? Tidak, kamu salah. Saya tidak memiliki kemampuan itu. Saya baru berusia lebih dari 100 tahun ini. Bagaimana saya bisa berlatih hingga level 99? Jangan mengira bahwa hanya karena Anda telah menembus level 80, masa depan Anda sekarang lebih mulus. Ketika kekuatan roh melebihi level 95, menurut pelatihan biasa, pada dasarnya dibutuhkan 100 tahun untuk naik ke level lain. Kecuali jika ada kejadian khusus, maka jika ingin naik ke level 97, Anda membutuhkan waktu lebih dari 200 tahun. Tapi ini bukanlah hal tersulit. Spirit Master benua Anda seharusnya memiliki lebih dari beberapa ahli di antara mereka, tapi saya yakin selain Qian Daoliu dan kakek buyut Anda, tidak ada orang yang bisa melewati level 97. Itu adalah hambatan mutlak. Dalam perhitungan dalam keadaan normal, tidak mungkin bagi manusia untuk berlatih hingga level 99. Karena untuk mencapai level 98 membutuhkan 300 tahun, dan untuk mencapai level 99, Anda membutuhkan 600 tahun pelatihan sulit tanpa tidur. Baik saya dan Qian Daoliu sampai pada titik ini hari ini karena senior kami. Hanya kakek buyut Anda yang sama dengan Lord Sagot saat itu. Dia mengandalkan sepenuhnya pada kekuatannya sendiri untuk berlatih hingga level 99. Saya tidak tahu bagaimana dia dan Lord Sagot melakukannya, tapi dia 3 tahun lebih awal daripada ketika Lord Sagot mencapai level 99. Dia juga satu-satunya yang memiliki harapan menjadi dewa melalui kekuatannya. Petik 2. Bagi Tang San, apa yang dikatakan Bos Saiksi seperti rahasia di dalam rahasia. Dia tidak ikut campur dan hanya mendengarkan dengan tenang. Bos Saiksi melanjutkan, saat itu, ketika saya lulus ujian 8 kelas teratas, saya menerima penghargaan yang diberikan Lord Sagot, dan menjadi pendeta agung. Dan sebagian besar kekuatan saya diberikan kepada saya oleh Lord Sagot, sehingga saya bisa berlatih hingga level 99 hanya dalam 50 tahun. Keadaan Qian Daoliu mirip dengan saya. Hanya dia yang mendapat hadiah dari Dewa Malaikat. Bisa dibilang perbedaan kekuatan di antara kita bertiga tidak banyak. Tetapi pada tingkat keadilan, maka yang terkuat adalah kakek buyut Anda. Karena kekuatannya sepenuhnya berasal dari miliknya sendiri. Namun, persaingan di antara kita tidak akan pernah adil. Dia bukan tandingan saya di laut, di darat dia lebih kuat, dan di langit, Qian Daoliu memiliki keunggulan. Petik 2. Lalu, apa kau tahu di mana kakek buyutku? Tang San bertanya dengan tergesa-gesa. Bos Saiksi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Saat kita berpisah saat itu, aku tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Dia pernah berkata kepadaku ketika dia pergi, bahwa jika suatu hari, dia bisa mencapai level 100 dan menjadi dewa sejati, maka dia akan datang menemukanku. Sekarang, Tang San dapat melihat bahwa ada sedikit rona merah di wajah Bos Saiksi. Senior, kamu. Mata Bos Saiksi dengan cepat menjadi lebih jujur, dan dia tersenyum, kamu adalah keturunannya. Jadi tidak apa-apa jika aku memberitahumu ini. Saat itu, nenek buyutmu sudah meninggal, dan dia dan Qian Daoliu pernah mencariku. Saya menolak mereka. Saya memberitahu mereka bahwa, siapapun yang bisa mencapai level 100, saya akan menerima perasaannya. Petik 2. Tang San menghela nafas dalam-dalam, senior, kamu menyukai kakek buyutku, bukan? Bos Saiksi terkejut, bagaimana tebakanmu? Tang Said berkata, kamu baru saja mengatakannya. Di antara kalian bertiga, kakek buyutku memiliki harapan tertinggi untuk mencapai level 100 dan menjadi dewa. Menambahkan bagaimana Anda dan Qian Daoliu sama-sama berbakat oleh senior Anda, maka sangat mungkin Anda dan Qian Daoliu tidak akan pernah memiliki harapan untuk mencapai level 100. Bukankah permintaan Anda berarti Anda menolak Qian Daoliu? Anda hanya bisa menolak salah satu dari keduanya, jadi tentunya, yang Anda sukai adalah kakek buyut saya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Tang San, Bos Saiksi tampak membeku dalam pikiran, dan Tang San juga menatap dengan mata lebar karena terkejut. Karena dia bisa melihat bahwa tangan ajaib Bos Saiksi yang tak terhingga sedikit gemetar sekarang.
Ketika emosinya bisa lepas kendali meski memiliki kekuatan seperti itu, orang bisa tahu bagaimana konflik perasaannya. Setelah beberapa saat, Bos Saixi berbicara lagi, Tang Chen, oh Tang Chen, jika kamu setengah sepandai cucu buyutmu, aku tidak akan menunggu sendirian selama bertahun-tahun ini. Bahkan Qian Daoliu tahu aku menolaknya ketika dia mendengar apa yang aku katakan, dan dia pergi dengan diam-diam. Tapi Bapak Buyut Anda, dia memahami kata-kata saya secara harfiah, dan dia meninggalkan sumpahnya untuk tidak pernah kembali tanpa menjadi dewa. Dia pergi mencari cara untuk menjadi dewa. Petik 2. Bos Saixi tidak meneteskan air mata, tetapi di sini dan saat ini, Tang San bisa merasakan kesedihan yang mendalam dari suaranya. Penantian ini berlangsung selama puluhan tahun. Seagot Douluo, yang begitu kuat di depan matanya, sebenarnya lebih menyedihkan daripada orang tuanya sendiri dalam hal cinta. Ibunya telah berubah menjadi Blue Silver Emperor, tetapi dia masih bisa bersama ayahnya dan saling mencintai dengan sepenuh hati. Tetapi kakek buyut tidak bisa memahami perasaannya. Keduanya jelas saling mencintai, tetapi karena reservasi Bos Saixi dan kegigihan kakek buyutnya, mereka tidak bisa berjalan bersama pada akhirnya. Ning Rongrong dan Xiao Wu saling memandang di belakang Tang San, dan keduanya bisa merasakan bahwa, dibandingkan dengan Bos Saixi, mereka berada di tempat yang lebih bahagia. Senior, saya pikir, kakek buyut tidak benar-benar kurang pintar. Jika dia tidak cukup bijak, lalu bagaimana dia yang sudah tua bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk berlatih sampai level 99? Mungkin itu karena dia terlalu memaksakan diri dalam pelatihan, dan mengabaikan makna di balik kata-katamu. Baik Anda dan dia adalah orang yang sombong. Setelah pergi dari sini, mungkin dia mengerti, tapi dia membuat sumpah yang sangat kuat. Itu karena harga dirinya sebagai seorang pria jadi. Petik 2. Bos Saixi melambai, kamu tidak perlu berbicara untuknya. Semuanya sudah terlambat sekarang. Bahkan jika dia kembali, apalagi yang bisa dicapai. Dengan penampilanmu di sini, semua ini menjadi tidak berarti bagiku. Petik 2. Tang San kaget. Kali ini dia sendiri tidak bisa memahami makna di balik kata-kata Bos Saixi. Bos Saixi berbicara, kembali ke poin utama. Bahkan dengan kekuatan Lord Sagot, dia juga membutuhkan waktu 1000 tahun untuk mencapai level 100. Tahukah kamu mengapa? Petik 2. Tang San menggelengkan kepalanya. Bos Saixi berbicara, itu karena peraturan. Lord Sagot berkata bahwa di dunia kita, ada seperangkat aturannya sendiri. Kekuatan level 99 adalah batas atas yang ditetapkan oleh aturan. Untuk mencapai level ini, Anda tidak perlu berpikir untuk maju. Untuk menembus level ini juga sama dengan melanggar aturan. Berada di atas aturan juga artinya menjadi Tuhan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan kekuatan pribadi. Apa yang digunakan Lord Sagot adalah iman dari ribuan makhluk roh laut dan guru roh laut untuk menerobos, jadi itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sebagai penganut Sagot, dan Qian Daoliu penganut Serapim, kita sudah tidak punya hak untuk menerima keyakinan, dan tentu saja tidak bisa menjadi dewa. Hanya ketika kekuatan iman mencapai ambang tertentu barulah ada kesempatan untuk menerobos. Ini juga mengapa kakek buyut Anda memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Namun kenyataannya, seberapa sempit peluang ini? Tentu saja, ada jalan pintas lain untuk menjadi dewa, dan itu adalah menerima persetujuan dari dewa senior dan mewarisi keilahian yang ada. Dewa tidak bisa mati, tetapi setelah menjadi dewa, seseorang hanya bisa ada di dunia ini selama 100 tahun. Setelah itu, mereka harus pergi dari sini. Kemana? Saya tidak tahu. Namun sebelum mereka pergi, mereka selalu meninggalkan sebagian dari pikiran ilahi mereka. Karena ketuhanan mereka masih ada dan tetap di dunia kita, ketika seseorang menerima persetujuan penuh mereka, dan setelah metode tertentu, ketuhanan dapat diwarisi dan kemudian kemungkinan diperbarui untuk menjadi dewa. Hanya ada dua cara untuk mencapai level 100 dan menjadi dewa. Secara relatif, yang kedua jauh lebih mudah. Dan Anda, yang menerima Sagot Nine Trials, adalah yang terpilih. Anda adalah orang yang dipilih oleh Lord Sagot. Saat Anda melewati ujian 9 Sagot, akan menjadi saat Anda mengambil alih tempat Sagot, menjadi Sagot generasi berikutnya, untuk menguasai ribuan dan ribuan samudra anak-anak. Petik 2. Pada kalimat terakhir, Bos Saixi terguncang secara emosional, dan volumenya menjadi lebih tinggi, yang bergema di seluruh Sagot Hall. Ning Rongrong dan Xiao Wu sama-sama tercengang.
Mereka belum pernah mendengar hal seperti yang dibicarakan Bos Saixi. Xiao Hu menutupi mulutnya karena terkejut. Dia tidak bisa membayangkan bahwa kekasihnya sendiri sebenarnya yang terpilih. Suara bersemangat Bos Saixi memudar setelah beberapa saat bergema di dalam gedung. Dirinya yang duduk sekarang berdiri. Tang San, aku sekarang memberitahumu semua ini karena kamu telah melewati 6 uji coba Sagot Nine Trials sebelumnya, yang juga merupakan uji coba dasar di antara mereka. Mulai sekarang, Anda harus menghadapi cobaan nyata dari Tuhan. 3 uji coba terakhir ini mungkin lebih mudah dari sebelumnya, atau jauh lebih sulit daripada mencapai langit. Itu tergantung keberuntungan Anda. Apa yang terjebak terbalik di platform Sagot ini adalah senjata yang menemani Lord Sagot dalam hidupnya, dan juga di mana bagian dari kekuatan Sagot berada. Menariknya keluar akan menjadi percobaan ketujuh Anda. Anda benar-benar akan mengambil langkah pertama untuk menjadi Sagot setelah Anda mendapat persetujuan penuh. Satu-satunya petunjuk saya untuk Anda adalah satu kata, iman. Dekrit Lord Sagot mengatakan bahwa hanya mereka yang dipilih olehnya yang menggunakan ketekunan dan keyakinan yang dapat memiliki kesempatan untuk mengeluarkan trident Sagot ini. Tarik keluar, dan kalian bertiga akan lulus uji coba ketujuh. Jika tidak, saya tidak akan bisa mengontrol hasil Anda. Petik 2. Tanpa penjelasan Bos Saixi, Tang San tahu apa arti hasil itu. Bos Saixi sudah mengungkap rahasia Pulau Sagot di atas piring perak. Dengan uji coba ini, orang yang mengetahui rahasia semacam itu adalah Sagot baru dan rekan-rekannya. Jika itu tidak bisa dilewatkan, maka orang mati secara alami tidak akan bisa membiarkan rahasia itu keluar. Mengangkat kepalanya, mata Tang San tertuju pada tiang hitam panjang di tengah platform Sagot. Tidak heran jika terlihat seperti tiang. Itu adalah trident Sagot yang terjepit. Ini pegangannya. Bos Saixi sekarang berdiri di samping, menatap Tang San dengan mata penuh semangat. Tang San berjalan menuju platform selangkah demi selangkah sementara matanya terfokus pada Trisula, dengan Ning Rongrong di sebelah kirinya dan Xiao Hu di sebelah kanannya, mengikuti dari dekat. Di sini, tidak ada tekanan, tetapi langkah Tang San sangat berat. Matanya tidak meninggalkan Trisula, dia bergerak perlahan karena dia memusatkan seluruh semangatnya pada Trisula itu. Menggunakan kekuatan roh untuk merasakannya, Tang San menemukan bahwa Sigat Trident seperti balok logam mati tanpa kehidupan, tetapi perasaan beratnya sangat jelas. Dia menemukan bahwa titik tusuk Trisula ini bukan hanya pusat peron Sagot. Itu juga merupakan pusat Sagot Hall dan seluruh gunung Sagot. Seolah-olah seluruh gunung ada karenanya. Melangkah ke tingkat ketiga, dia akhirnya menghadapi senjata yang ditinggalkan oleh Sagot ini. Gagang telanjangnya panjangnya sekitar 10 kaki, dan setebal lengan anak-anak. Kegelapannya tidak membawa cahaya, dia hanya bisa samar-samar melihat lapisan garis gelombang tipis. Kalian berdua, berhenti. Tang San berbicara dalam-dalam. Xiao Hu dan Ning Rongrong berhenti secara bersamaan. Sementara itu, Ning Rongrong melepaskan semangat bertarungnya sendiri, pagoda ubin 9 harta karun, dan memasuki keadaan avatar 9 permata tanpa ragu-ragu. 680% buff dilemparkan ke Tang San pada saat yang bersamaan. Setelah menerima buff Ning Rongrong, Tang San merasa berbagai elemennya memanjat, sementara fokus roh mencapai puncaknya pada saat ini. Dengan teriakan keras dan langkah besar ke depan, dia datang ke hadapan Sigat Trident dengan kedua tangan terangkat, meraih pegangan dari Sigat Trident. Perasaan tersentak menyebar ke seluruh tubuh Tang San. Beban yang dia rasakan sekarang sepenuhnya ada di tangannya. Garis gelombang dari Sigat Trident sepertinya cocok dengan cetakan telapak tangannya sepenuhnya. Yang mengejutkannya adalah sepertinya pembuluh darah itu mengalir. WOOM. Roh pertempuran, Kaisar Perak Biru, dilepaskan, dan pada saat itu, Tang San telah benar-benar melepaskan keadaan avatar roh pertempurannya, tetapi dia tidak melepaskan domainnya. Ini adalah senjata Sagot. Jika ada domain yang menutupinya, maka mungkin ada efek sebaliknya. Tapi merek Trisula emas di dahinya bersinar. Sinar cahaya Sagot menyinari pegangan Trisula di depannya. Ledakan. Pada saat itu ketika cahaya Sagot jatuh ke pegangannya, Tang San hanya bisa merasakan 2 set panas yang menyengat memasuki tubuhnya dan mereka segera menelannya. Trisula di tangannya sepertinya bergetar, dan gelombang kegembiraan ekstrim melonjak dari dalam. Ini diikuti oleh cahaya keemasan samar yang menyebar dari tangan Tang San, mengubah pegangan yang awalnya hitam pekat menjadi perluasan garis gelombang emas yang dipenuhi kehidupan. Panas terik di dalam Tang San kemudian mengalir kembali, dan seketika,
Tang San hanya merasa bahwa tangannya tidak lagi memegang pegangan panjang yang terbuat dari logam, tetapi lava cair. Suhu tinggi membuatnya menjerit, tapi tangannya masih memegang erat pegangannya. Sekarang, Tang San merasa bahwa jika dia melepaskannya sekarang, maka dia tidak akan pernah memiliki hak untuk memegang pegangan ini lagi. Dia tidak bisa menggunakan tangan giok misterius. Kehadiran khusus dari sigat Trident mengalir ke telapak tangan Tang San, memaksanya tidak dapat digunakan. Gelombang panas yang meleleh terus mengirimkan getaran yang membuat Tang San sangat menyakitkan hingga tak bisa mati. Jejak darah mengalir dari telapak tangannya, yang merembes ke gelombang emas di pegangannya. Sejak Tang San dilatih oleh mata es dan api, dia tidak pernah mengalami panas seperti itu untuk waktu yang lama. Tapi sekarang, dia merasakan sensasi seperti itu lagi. Tubuhnya yang seharusnya tahan suhu sebenarnya tidak berguna melawan suhu Trisula. Tang San menggertakkan giginya, dan kedua lengannya mengerahkan kekuatan hingga level 84, meledak sepenuhnya. Retak tulang yang terdengar menyertai proses tersebut. Trident Sagot pindah. Tang San jelas merasakannya bergerak. Meskipun gerakannya halus, itu perlahan bergerak ke atas dengan upaya penuhnya. Kekuatan roh Tang San telah menyatu sepenuhnya dengan merek Trisula di dahinya, berubah menjadi cahaya Sagot yang memasuki pegangan Trisula. Karena dia merasa semakin banyak dia memasukkan cahaya Sagot, Trisula tampak semakin ringan. Sekarang dia memahami penggunaan lain dari cahaya Sagot, dan itulah efeknya dalam uji coba ke-7. Rupanya, semakin besar kedekatannya dengan Sagot dalam 6 uji coba sebelumnya, semakin kuat cahaya Sagot yang dimilikinya, dan semakin mudah jadinya saat dia mencabut Trisula. Bisakah Tang San mengeluarkan sigat Trident, berhasil melewati uji coba ke-7 dan menjadi pemiliknya? Silakan baca jilid berikutnya, Sigat Trident.